gini, kita ada sedikit masalah walaupun secara tim kalau saya mau lihat statistik biar kita ini kan biar kita punya ukuran gambaran statistik sekarang. Masalahnya apa, ya. Bung Akmal? Irak sama kita perjalanan sama. Irak kalah 0-2 dari Thailand. Di partai pertama Indonesia kalah 0-2 dari Qatar. Di partai kedua Irak menang 4-2 Tajikistan, kita menang 1-0 Australia. Di partai ketiga mereka menang Arab Saudi 2-1, kita menang 4-1 lawan Yordan. Kemudian di perempat final mereka menang 1-0 lawan Vietnam, kita menang 2-2 lewat adu penalti lawan Korea Selatan. Di akhir kita kalah 0-2 Uzbek, mereka kalah 0-2 dari Jepang. Cetak gol 7. Kemasukan juga 7. Sama jadi nih. Jadi ini statistiknya hampir sama lah ya. Kartu kuning 8. Mereka 8, kita 8. Cuma kartu merahnya beda. Kita 2, mereka 1. Kemudian shoot on targetnya juga hampir sama. Dari 7 gol yang tercipta, mereka melakukan 54 shoot on target dengan 54 peluang dengan 24 on target. Kita punya 44 peluang dengan 16 on target. Beda tipis. Yang membuat kita unggul dari Irak saat ini adalah market value pemain kita. Market value pemain kita itu 2 kali lipat dari pemain Irak saat ini gitu. Kalau pemain yang main di luar negeri, Irak punya 6, kita punya 6 juga. Artinya sama-sama nih. Market value kita 83,4 miliar, mereka cuma 34,3 miliar. Nah, yang membedakan juga saat ini adalah pengalaman. Nah, ini yang paling penting, pengalaman sejarah ya, bahwa Irak sejauh ini dari mulai Piala Asia digelar pada 2013 sampai sekarang mereka tidak pernah absen. Bahkan mereka juara 2013, mereka peringkat keempat 2016 dan mereka waktu itu 2016 lolos ke Olimpiade. Nah, kita belum pernah nih, baru kali ini kita berhasil ini yang menurut saya adalah ini momentum. Kita tampil lepas tanpa beban apa-apa gitu kan. Main seperti yang waktu lawan Australia, lawan Jordan dan Korea Selatan, kita yakin bisa menang. Pertanyaannya Bung Peri, saya ingin dapatkan gambaran dari mungkin nggak kita malam ini tampil tanpa beban, main lepas seperti yang diharapkan Bung Akmal? Ya, saya rasa malam ini kita tidak perlu harus punya beban, kita harus lepas. Ya, karena kalau kita tampil dengan beban seperti melawan Uzbek, ini berbahaya sekali buat Garuda kita. Saya rasa malam ini kita harus bermain lepas, enjoy. Kita nikmatin aja pertandingan ini. Malam ini kita nikmati permainan ini melawan Irak. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Nah, tadi kalau berbicara statistik sebenarnya nggak jauh-jauh amat lah, nggak terlalu jomplang gitu kan dengan Irak. Nah, dengan kondisi ini kira-kira pasti strategi juga akan berpengaruh ya. Kalau kita bicara strategi, kira-kira Sintayong akan bermain seperti apa membawa Garuda Muda malam ini? Secara statistik ini memang tidak ada perbedaan, hampir sama, hampir mirip. Ya, saya berharap untuk permainan tim malam ini berharap ya akan sama dengan kita bermain melawan Yordan. Gitu. Mereka bermain melawan Yordan itu mereka bermain lepas tanpa beban. Jadi mereka bisa bermain enjoy, dinikmatin, dan anak-anak kita ini, adik-adik kita ini bisa berani bermain terbuka. Jadi dari pemain Yordan sendiri dia terpancing. Maka terjadilah peluang-peluang yang bisa kita buat gol yang akhirnya menjadi 4-1. Mudah-mudahan malam ini juga terjadi nanti melawan Irak. Anak-anak muda kita ini berani bermain terbuka. Oke, Mas Bamnur, kalau bicara soal nggak main lepas, nggak ada beban, bohong aja sih kalau nggak beban ya. Karena untuk posisi sampai ke sini aja kan seluruh mata di Indonesia ini 270 juta mata menyaksikan performa mereka malam hari ini. Otomatis sebagai pemain mungkin Anda bisa ngerasakan dong beban seperti apa yang dirasakan malam hari ini. Ya, ini tugasnya behind the team. Karena memang ketika lawan Uzbek itu kan secara mental, terutama gol di Anuril, Pak Akmal, semuanya berubah. Karena kalau udah mental yang diserang, dampaknya ke fisik juga. Bagaimana Hapner marah-marah, bagaimana Rizky Ridho kena kartu, bahkan Nathan yang biasa main sabar bisa kasar. Artinya apa? Mental terganggu, fisik otomatis, gitu. Kita tidak pungkiri Uzbek itu memang menurut saya di grup ini, Pak Akmal mungkin setuju, tim yang paling bagus sebetulnya penampilannya sementara ini adalah Uzbek. Nah, makanya ketika nanti lawan Irak, kalau behind the team kita bisa yang dimaksud Peri tadi, main tenang, enjoy, lepas, hilangkan beban, capaian ini sudah luar biasa. Saya pikir anak-anak bisa melalui Irak. Itu harapan saya. Karena
Main bola itu harus enjoy deh. Bertanding tuh harus enjoy. Kalau kita nggak enjoy, kita ketekan, kita mental kita Pasti ditekan, susah kita ya. tidak apa yang kita punya tidak akan bisa terekspos. Nggak bisa keluar lah gitulah, karena tegang gitu. Nah, tugas tim pelatih harus mengembalikan itu. Waktu recovery lumayan ini, agak panjang ini, ya. Balikan mental mereka ketika minimal kayak lawan Jordan, itu saya seneng lihat main mereka. Mereka enjoy. Ya, main bolanya saya bilang, ini anak-anak gaya-gaya Eropa ini main bolanya ini gitu. Satu lagi Bang Anggi yang harus dilakukan oleh tim pelatih adalah menghilangkan trauma tentang VAR. Nah ini penting. Kita beberapa kali ini nggak cuma pemain kayaknya, penonton juga trauma. Juga mungkin trauma. Kenapa? Karena beberapa kali kita gagal itu hanya karena masalah VAR. Oke, gitu. Sebentar ini tahan dulu nih, kita harus jeda dulu. Gimana tuh caranya untuk menghilangkan trauma dengan VAR ini? Usai jeda, Dua Sisi akan kembali. Saat lagi.